Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasi'al azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utu litatmima makarimal akhlaq al-mufaddalu ala kaffatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabiha sunnatil alam wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdiha as-syara'i wal ahkam wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihibzi namusiddin, amma ba'd. Yang Allah muliakan, para jamaah musalla al-badru yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da subuh hari Sabtu yang kedua kita membuka kitab tafsir Al-Qurtubi. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil bait ajma'in والأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا لصاحب المؤلف كتاب الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، ونفعنا به والmuslimina bi'ulumihi wa bi'ulumin jami'il ulama, amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab tafsir Al-Qurtubi ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah, karunia ilahi kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang telah ikhlas berkhidmat membantu perjuangan dakwah kami ini. Tinggikan derajat mereka fid dunia wal akhirah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Insyaallah
Kita sudah sampai ayat 157 ya. Surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi ini ayat 157 masih sambungan ayat sebelumnya ya. Ayat 156, waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan hasanatan wa fil akhirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mau menerangkan di dalam surat Al-A'raf ayat 157 ini berkaitan kepada ayat 156. Jadi kita ulang sedikit ya. Maka dicatat bagi kami, Allah mencatat untuk kami, artinya Allah mencatat siapa saja manusia yang berbuat hasanah. Berarti manusianya banyak ya, bukan hanya orang beriman. Fi hadhihi dunya, di dunia ini, berarti bukan hanya manusia, bahkan jin ya. Malaikat termasuk nggak Pak? Termasuk nggak malaikat? Wa fil akhirah, nanti Allah catat yang dimaksud sini artinya Allah akan beri ganjaran di akhirat. Inna hudna ilaik. Jadi kami kata Allah dengan Al-Quran ini telah memberikan petunjuk kepada engkau. Jadi petunjuk yang maksud itu apa? At-taubah. Artinya kita harus kembali kepada Allah. Itu syarat. Karena sebanyak apapun perbuatan baik kita, jika kita tidak pernah taubat terhadap kesalahan, maka itu akan sia-sia. Jadi kalau tadi semua yang berbuat baik, nanti di sini di akhir ayat akan disebutkan siapa sih orang yang berbuat baik itu yang Allah berikan ganjaran. Allah berikan ganjaran. Qala adzabi usibu bih. Jadi kalau dia tidak berbuat baik, maka Allah akan timpakan azab kepadanya. Man asya'u wa rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi kalau tadi itu
qala adabi usibu bihi man asya'u. Siapa saja Allah punya kehendak, berkehendak untuk memberikan azabnya kepada siapa saja. Itu kehendak Allah. Tapi kata Allah apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku itu sangat luas untuk siapa saja. Jadi mustahil ya Allah itu orang berbuat baik dia membalas dengan keburukan. Meskipun Allah Maha berkehendak. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja dalam hadisnya pernah mengatakan, saya sendiri pun tidak terjamin masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Itu ketawaduannya, kerendah dirian Rasulullah ingin menunjukkan bahwasannya Rasulullah itu tidak gratis masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seperti itu tujuannya supaya umatnya jangan sampai menghayal mau masuk surga, nggak ada ibadahnya. Ya, aku saja Rasulullah, kata Rasulullah, yang sudah dijamin, artinya maksum, tidak berbuat salah, tidak dosa, dan tak pernah lupa. Itu arti maksum ya. Hati-hati. Nanti kalau kita baca sejarah Rasulullah itu pernah Allah lupakan. Jangan sampai sama lupanya itu seperti manusia biasa. Karena di dalam ilmu tauhid sifat-sifat Rasulullah itu mustahil dia itu lupa. Dan Rasulullah itu punya sifat wajib. Apa namanya? Di antaranya fatanah, cerdas, tabligh, menyampaikan, amanah, dan Rasul bersifat amanah. Jadi sifat-sifat wajib bagi Rasul itu harus tahu. Dan sifat-sifat yang mustahil bagi Rasulullah itu harus tahu. Artinya jangan sampai ketika perjalanan sejarah Rasulullah pernah lupa, kita sebut Rasulullah pelupa. Atau lupa, bukan pelupa. Kalau pakai kata-kata pe berarti banyak kali lupanya. Atau tersalah. Jadi salahnya Rasulullah, lupanya Rasulullah itu memang sengaja Allah berikan untuk supaya bisa menjadi tarbiyah bagi umatnya. Jadi kalau Rasulullah saja tidak dijamin Allah masuk surga, artinya nggak gratis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kebaikan, belum lagi salatnya luar biasa, belum lagi perjuangannya, sabarnya. Level kita belum pernah mampu menyaingi, nggak usahkan seujung kuku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Level sabar kita belum ada untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah berikan cobaan paling berat itu adalah para Rasul, kemudian para Nabi. Di antara para Rasul itu yang paling banyak cobaannya adalah yang 25 Rasul dan Nabi. Baru setelah itu siapa? Yang ulul azmi. Itu cobaan yang paling berat. Di antara para Rasul adalah ulul azmi. Siapa Rasul ulul azmi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh alaihi salam. Di antara ulul azmi ini siapa yang paling berat cobaannya? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dalam sehari-hari stres, gundah gulana, bayangkan saja Rasulullah. Ya Allah, orang yang paling mulia saja Engkau berikan cobaan, apatah lagi kita, ya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita mengalami apa saja dalam hidup ini, apakah mungkin terjerat hutang, apakah mungkin kita terjerat problematika kehidupan, apakah kita terjerat rumah tangga, apakah kita terjerat ya segala cobaan yang ada di dunia ini. Begitu juga sebaliknya.
Kalau kita Allah berikan nikmat kekayaan, jangan congkak. Ya Allah, Rasulullah saja yang miskin, tak pernah secongkak diriku ya Allah. Rasulullah tidak pernah punya rumah. Aku punya rumah, kenapa aku tak sholat? Iya. Lebih kaya bapak-bapak kita yang duduk di sini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan sampai nanti ada orang saking mengagungkan Rasul, menyebut Rasulullah itu kaya hidupnya katanya. Pernah dengar gitu enggak? Rasulullah memang pernah diberi harta, tapi bukan dari diri dia yang dia menyebabkan kaya, bukan. Siapa? Para sahabat memberikan sedekah, sumbangan, hadiah. Kalau Rasulullah itu tidak menerima sedekah dan zakat, tapi hadiah. Unta sampai 600 ekor. Bukan itu menyebabkan Rasulullah kaya, tidak. Bahkan Rasulullah ketika mendapat itu langsung dia serahkan kepada mu'allaf qulubuhum, itu Allah berikan dalam Al-Quran. Siapa itu? Orang-orang non-Islam yang hatinya dekat dengan umat Islam ketika itu. Itu belum masuk Islam, tapi karena hatinya dekat dengan umat Islam, hatinya selalu cenderung kepada orang-orang Islam, Rasulullah berikan 600 ekor unta ini. Jadi begitulah kita membandingkan diri kita. Mungkin kalau untuk level Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu tinggi, level ulama. Coba tunjukkan ada nggak ulama mazhab yang kaya? Oke lah, ulama mazhab kita nggak pernah bacanya, nggak pernah mendengarnya mungkin. Ulama-ulama yang kita kenal di Indonesia saja. Coba lihat siapa ulama yang kaya. Mungkin ada kita dengar kalau zaman modern sekarang ada. Rata-rata mereka adalah orang yang susah. Rata-rata mereka adalah orang yang serba kekurangan. Para ulama-ulama kita tidak akan pernah dia meninggalkan hartanya. Mayoritas ulama kita ya, sangat jarang. Walaupun dalam sejarah nanti ada kita ketahui, kita katakanlah Abu Hanifah pernah kaya, tapi dia memiskinkan dirinya. Sebagaimana Utsman bin Affan disebut dia adalah kaya, tapi tidak. Setelah dia mengenal Islam, dia habiskan hartanya di dalam jalan dakwah. Dan ada juga ulama yang merasa dirinya kaya. Dia mengatakan apa? Harta yang kumiliki dibandingkan dengan nikmat Allah di surga belum seberapa. Dan ternyata kekayaan dia pun di dalam sejarah dibandingkan yang lain belum seberapa. Sedikit sekali. Mungkin di antara 100% itu mungkin 0, sekian persen saja ulama itu yang pernah terukir dalam sejarah memiliki harta yang banyak. 99,9% lebih yang, tapi ulama ya, bukan ini, bukan gelar-gelar ustadz atau kita, kalau kita di Indonesia ini kan, kalau kita kan di Indonesia ini siapa saja yang penceramah disebut ulama. Jadi itu bukan itu maksudnya. Ulama beneran ya. Artinya memang ulama itu Allah berikan sematkan kepada dirinya. Dan itu nanti bisa diketahui dari fatwanya, dari karyanya. Dan ada pengakuan ulama terhadap dirinya, dia itu ulama. Jadi bukan masyarakat yang beri gelar ulama, itu bukan masyarakat. Jangan salah paham. Ya. Karena masyarakat pada dasarnya awam. Awam, artinya mereka tidak ngerti syarat-syarat ulama. Karena sekarang ini banyak kali orang bergelar wali. Orang sakit dibilang wali majdub. Gara-gara fanatism dibilang wali. Ada anak kiai gila dibilang wali. Nah, hati-hati. Jadi hanya ulama yang bisa tahu siapa dia itu ulama. Jadi ayat yang baru kita baca, kita teruskan. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Maka akan kami catat, kami balas kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, ini dia. Jadi orang yang bertakwa ini, kalimat takwa ini, Pak,
ini jadi rebutan. Di dalam tafsir Imam Qurtubi ini, bahkan orang Yahudi, faqalat al-yahud wan nasara nahnu muttaqun. Nah, inilah dia yang mau kita, makanya harus nyambung dia dengan ayat yang mau kita buka ini. Apa? Orang Yahudi dan Nasara itu mengatakan kami nahnu muttaqun, kami juga orang bertakwa, kami orang baik. Iya kan? Semua orang ngaku baik. Wa yu'tuna zakah. Siapa? Mereka yang mengeluarkan zakatnya. Orang Yahudi dan Nasara juga mengaku kami juga bersedekah. Kami juga banyak memberikan bantuan. Ya, coba lihat Bill Gates. Berapa triliun bantuannya? Berapa banyak pengusaha-pengusaha Yahudi itu Pak berusaha saham di Amerika Pak, di New York City itu berusaha saham Nasdaq itu Pak, orang-orang Yahudi itu menguasai itu, yang paling banyak bermain di sana, dan banker-banker orang-orang teknokrat Yahudi itu menguasai di Amerika. Padahal dari segi kuantitas mereka itu sebenarnya lebih sedikit daripada umat Islam. Yahudi itu lebih sedikit Pak di Amerika daripada umat Islam. Tapi mereka menguasai. Mereka juga punya foundation membantu negara-negara miskin di dunia. Bisa Bapak bayangkan Israel Pak, hanya untuk satu negara Arab, kita katakan Mesir. Itu saya meneliti dulu tahun 1999, 1997 sampai tahun 2002. Per tahun Mbak, Israel itu mampu memberi bantuan kepada Mesir 20% dari bantuannya itu. 20% untuk Mesir dari anggaran pendapatan Yahudi Israel maksudnya, bukan Yahudi seluruh dunia. Bayangkan itu baru Mesir aja. Belum lagi negara-negara Arab yang lain, tambah lagi sekarang. Sekarang ini makin banyak negara-negara Teluk yang membuka kerjasama dengan Israel. Jadi kalau dulu kita mau konotasi image yang kita bayangkan, kalau kita benci kepada orang lain Pak, kita itu akan menunjukkan muka yang bermuram durja. Kita menunjukkan sikap yang tak baik. Kita menunjukkan permusuhan, bahkan mungkin perkelahian. Mungkin kalau di Indonesia membunuh tanpa bergerak, tanpa senjata, pakai santet. Tapi zaman globalisasi modern ini Pak, musuh itu memerangi lawannya itu bukan dengan kebencian, tapi dengan senyuman dan bantuan. Makanya kenapa Mesir itu nggak berani menyerang Israel setiap terjadi konflik Palestina dan Israel. Kenapa negara-negara Arab tidak berani menghantam Israel ketika terjadi konflik sebesar apapun Palestina terhadap Israel? Bapak tahu, mereka sudah memberikan perjanjian perbantuan kepada negara-negara yang strategi yang langsung berhadapan dengan mereka. Siapa yang berlangsung? Yang langsung? Di antaranya Mesir, Jordania, termasuk Syria. Tapi meskipun Syria itu selalu bermusuhan dengan Israel, tapi bagaimana lobby Israel itu begitu kuat menjadi kartu yang tidak bisa ditaklukkan oleh Syria. Bahkan sampai detik ini tanah Golan itu tidak mampu diambil Syria, padahal Syria itu secara politik internasional dia berkiblat kepada Rusia. Rusia pun tak mampu menolongnya. Begitu juga Saudi Arabia, meskipun dibantu oleh Amerika, tak mampu dia punya solusi untuk membela Palestina. Justru terbalik, justru Saudi Arabia sekarang sudah buka perjanjian kepada Israel. Bayangkan itu, negara Saudi Arabia sudah buka diplomatik dengan Yahudi Israel. Adillah dia.
Jadi Israel itu Pak menghadapi lawan-lawan musuhnya bukan dengan wajah yang berkerut, tapi dengan membantu dan dengan senyuman. Iya. Dari bantuan itu Amerika tak berkutik dengan Israel. Iya. Sekitar tahun 40-an, 1940-an itu terjadi ekonomi yang kolaps besar di Amerika. Itu Yahudi yang bantu Pak, Yahudi dunia, Zionism, bukan Israel saja. Artinya seluruh kumpulan Yahudi yang ada di dunia. Tapi dengan syarat, engkau harus menjadi backup, menjadi bodyguard gua, kata Israel. Apa kata Amerika? Oke, yang penting negara kami jangan kolab. Iya. Padahal dulu kan yang satu-satunya yang membela Israel hanya Inggris. Ketika Khalifah Turki Utsmani pecah dari negara-negara Arab. Adi dia. Udah mereka baik-baik. Jangan sampai mereka berbuat baik itu, inilah yang kata Allah, nahnu muttaqun, kami juga orang baik. Iya. Jadi kalau ada nggak kita ini sekarang berbuat baik dengan memberikan sesuatu? Ada Pak. Memberi makanan kasih racun, ya kan? Itu budaya kita Indonesia. Kalau orang Yahudi enggak. Kalau sekarang ini mereka betul-betul memang ikhlas dia ngasih makanan, memang betul-betul makanan yang terbaik, yang halal. Tapi di balik itu kita akan diikat dengan sesuatu yang kita sendiri tidak bisa untuk lari daripada maksud dan tujuan mereka. Jadi kalau para politikus, orang-orang terkenal, tokoh-tokoh di Indonesia diundang ke sana itu Pak, itu sangat dihormati, itu sangat diberikan tempat yang terbaik, diberikan uang, diberikan apa saja. Tapi apa tujuannya? Bagaimana misi mereka? Misi mereka itu bisa sampai. Kami kan diakui ternyata sama mayoritas umat Islam Indonesia. Kami kan diakui oleh negara yang terbesar di dunia, negara terbesar mayoritas umat Islam, Indonesia. Jadi kalau mereka sudah berhasil mengundang tokoh Indonesia ke sana, itu sebuah keberuntungan yang besar bagi mereka. Meskipun belum tercipta sebuah perdamaian. Artinya ketika mereka mengakui kedaulatannya secara tidak langsung, semakin bertambah pengakuan itu. Maka hati-hati kita untuk berdiplomatik dengan orang Yahudi sebelum Palestina merdeka. Itu dia ya. Justru kita akan makin memperburuk perundingan, perdamaian dan kondisi saudara kita di Palestina. Wa yu'tuna zakat walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka yang beriman kepada ayat kami. Orang Yahudi pun ngaku dia, kami beriman, tapi dengan kami mengimani Taurat. Orang Nasara kami mengimani Injil. Ya. Nah, ini makanya baru kita masukin sekarang. Jadi orang-orang, semua orang yang beragama samawi akan mengakukan kami bertakwa. Kami orang yang melakukan kebaikan, orang Majusi pun melakukan kebaikan. Nah, itu dia. Nah, ini baru dia nggak bisa mengelak lagi ayat yang sekarang ini. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Kata Allah, mereka orang-orang yang mengikuti Rasulku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut nabiyyal ummi? Yang tidak tahu tulis baca. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu, kemudian wahyu itu adalah Al-Quran. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan Nabiul Ummi, lahir dari negara yang punya peradaban, maka Quran itu akan menjadi keraguan. Itu berarti karyanya Rasulullah. Tapi dengan adanya Nabiul Ummi tidak tahu tulis baca, berarti Quran itu murni wahyu Allah. Makanya dalam ayat ini disebut wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik.
Maka tidaklah engkau itu membaca, kata Allah kepada Rasulullah, dari kitab sebelumnya atau kitab Al-Quran ini, melainkan kata Allah, engkau itu apa? Takhutuhu biyaminik, engkau menuliskan melalui tangan kananmu. Artinya ayat berikutnya Allah sebutkan alla tartabu, Rasul itu tidak bisa tulis baca melainkan hanya bisa menghafal. Alla takhuttu artinya tak bisa menulis, tapi hanya bisa menerima melalui tangan kanannya. Arti mushaf Al-Quran itu hanya bisa didengar oleh Rasulullah, hanya bisa dihafal oleh Rasulullah, tapi nggak bisa dibaca dan tak bisa ditulis. Allah tartab, agar supaya apa? Orang Yahudi dan Nasara tidak ragu dengan engkau. Dan memang di dalam kitab-kitab sebelumnya Allah telah tuliskan akan muncul akan datang Rasul akhir zaman, artinya Rasul khatamul anbiya, Rasul penutup dari seluruh para Rasul dan Nabi, itu tidak tahu tulis baca. Nanti di sini Imam Qurtubi mengatakan kalimat al-ummi itu bukan hanya Rasul tidak tahu tulis baca, tapi termasuk juga adalah kaum umat Mekah ketika itu memang tidak tahu tulis baca, artinya tidak punya peradaban. Tapi Rasulullah meskipun nggak tahu tulis baca, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya mukjizat, bisa menulis dan membaca. Jadi harus bisa dipisahkan antara mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menulis dan baca dengan fitrahnya tanpa mukjizat. Karena gini, ada kiai yang viral sekarang ini mengatakan dia tidak setuju Rasul itu tidak tahu tulis baca. Dia mengambil sepotong pendapat Imam Qurtubi di sini. Jadi yang dikatakan nggak tahu tulis baca itu adalah kaumnya, orang jahiliyah. Pernah dengar nggak Buya Sakur? Kan viral sekarang ini kan, yang mengatakan agama Islam itu agama Islam itu tidak sempurna katanya. Yang sempurna hanya Allah. Iya, pernah dengar nggak itu? Viral. Tapi kalau nggak pernah dengar ya udahlah, nggak usah saya buka ya, nggak usah saya ceritakan. Nggak, artinya jangan sepenggal-sepenggal. Jadi Rasulullah itu memang murni ummi, tidak tahu. Makanya ketika pertama kali wahyu datang, Iqra wa ana biqari, wa ana ma biqari. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca sampai berulang-ulang. Kenapa? Tujuannya sebagaimana tadi Allah sendiri yang mengatakan wa ma kunta taslu min qablih min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik. Jadi Rasulullah itu nggak bisa membaca dan tidak bisa. Tatslu itu artinya qara, membaca. Wa la takhutu, tidak bisa menulis dengan tangan kanannya. Artinya kenapa Allah sebut bi yaminik? Maka umat Islam itu kalau melakukan sesuatu dengan tangan kanan, bukan tangan kiri. Allah tartabu, supaya jangan ragu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mukjizatnya, dia bisa membaca, bisa menulis, bahkan bisa melihat ke depan, ke belakang dengan izin Allah. Kita manusia biasa nggak bisa melihat makhluk jin, tapi Rasulullah bisa. Itu pun dengan izin Allah. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyil ummi. Ini syaratnya. Jadi kalau dia tidak hanya asyhadu alla ilaha illallah, belum sah. Karena yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tiga agama ini, Yahudi, Nasara dan Islam. Tapi wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini yang hanya Islam. Nah, ini dia. Berarti ayat ini, sebanyak apapun engkau berbuat baik, kata Allah, kalau tak ada akidahnya, tidak beriman kepada Nabiul Ummi, maka tidak diterima. Artinya di akhirat, kalau di dunia dikasih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih mengatakan orang-orang yang tak berakidah kalau berbuat baik tetap dapat pahala, tapi bukan pahala akhirat, pahala dunia. Apa kata Rasulullah? Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal kafira, orang-orang kafir kata Rasulullah, apabila dia ya'malul hasanat, melakukan kebaikan, maka dia mendapat kebaikan fid dunia, di dunia, tapi tidak di akhirat. Apa kebaikannya? Kalau dia bersedekah, umurnya berkah. Kalau dia bersedekah, orang-orang yang tak berakidah, dia bisa maju bisnisnya, dia sehat. Dan ini Allah juga sebut dalam Al-Quran, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa, kata Allah, menginginkan perkara dunia, perhiasan dunia, kemewahan dunia, mangkana yuridul hayatad dunya, perkara dunia, tentang kehidupan ini, sedikit pun, kata Allah, tidak akan pernah kukurangi, akan kuberikan. Ini ayat ini Pak ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang tak berakidah atau orang Islam yang riya. Orang Islam yang riya Pak tetap dapat pahala, tapi bukan pahala akhirat, pahala dunia. Apa dapat dia pahala dunianya? Dia bersedekah dipuji orang, hanya itu dapat dia. Dipuji, puji itu kan kebaikan. Jadi ayat yang baru saya baca tadi, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sedikit pun Allah tak kurangi. Orang yang riya bersedekah, Allah terima. Orang tak berakidah bersedekah, berbuat baik, Allah terima. Tapi hanya di dunia. Wa ahbatu a'maluhum. Tapi nanti akan hancur fil akhirah. Dalam ayat ini disebut wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Nanti di akhirat orang-orang yang tak berakidah, orang Islam yang riya, nanti amal ibadahnya di akhirat seperti debu yang berterbangan, tak dapat dia. Ya Allah, ternyata Allah nampakkan kebaikan di akhirat tapi tak bisa dia raih. Di dalam ayat lain Allah sebutkan walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu adh-dhamanu ma hatta idza ja'u lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab. Kata Allah, nanti orang-orang beriman yang riya, orang-orang kafir yang berbuat baik selama di dunia, nanti Allah nampakkan seperti telaga yang begitu indah di akhirat. Tapi ketika dia ingin raih, ternyata telaga itu tak bisa dia cicipin, tidak bisa dia raih. Seperti fata morgana, hanya bisa dipandang tapi tak bisa dia raih. Allah, nauzubillah. Itulah dia. Jadi Al-A'raf surat ayat 157 ini, maka tanpa orang-orang yang tanpa bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Bahkan orang Islam sendiri yang sudah bersyahadat, ketika berdoa kata Rasulullah, apabila tidak berselawat kepadaku, maka doanya itu mauquf bainas sama'i wal ardh.
dipending, Pak. Makanya adab doa itu harus pertama, Pak, memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian apa? Selawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu adab dalam doa. Jangan langsung angkat tangan, ya Allah aku minta uang. Ya Allah aku sekarang minta ini. Ini khusus doa yang panjang. Tapi kalau doa-doa maktur yang dia khususian, seperti doa masuk WC, jangan pula Bapak baca selawatan sampai 1 jam. Udah sempat keluar di luar ya. Bukan. Artinya doa-doa yang ada doa-doa maktur yang tidak perlu pakai selawat. Ya. Doa bangun tidur, doa mau masuk WC, doa. Tapi apabila disisipin boleh, kecuali doa-doa yang tertentu tadi ya. Kita katakan mau masuk WC, jangan pula kita panjang-panjang baca selawatnya. Bukan berarti nggak boleh, tapi artinya tidak semua doa. Kalau doa-doa yang berjemaah khususnya lagi, maka kita harus diawali dengan tahmid dan selawat. Kemudian adabnya kita doakan diri kita dulu, jangan doa orang lain. Nah, makanya kita bisa tahu orang itu kiai atau enggak dari doa, cara dia berdoa. Makanya gelar kiai itu bukan dari masyarakat, karena masyarakat nggak bisa menilai. Kita mengetahui orang itu kiai atau enggak, pertama cara sholat, yang kedua cara dia berdoa. Ada orang berdoa memang baca selawat dia, baca tahmid dia, tapi habis itu dia tahu yang doakannya orang lain, doakannya qu anfusakum wa ahlikum nara. Makanya Allah maghfirli wali walidayya, Allah maghfirli dulu. Nah, jadi kemudian baru minta yang lainnya. Doakan diri kita, kedua orang tua, baru keluarga, baru orang lain. Nah, jadi dari situ adab-adab itu, maka adab doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Jadi ternyata Nabi ummi, Rasulullah itu ummi, tidak tahu tulis dan baca, itu sudah tercatat di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi kalau sempat nanti Nabi Rasulullah lahir dari sebuah negara peradaban, bisa tahu tulis baca, ya udah pasti diingkari. Ini bukan Rasul. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku Rasul ya, punya KTP, tamat SD, ada nggak di Indonesia ngaku Rasul tamat SD? Jadi khatamun nabiin wa khatamur rasul wan nabiin, penutup para rasul dan nabi itu nggak gampang orang bisa menirunya, memalsukannya nggak bisa. Ahmadiyah Qadian pernah dengar? Yang sebagian pengikutnya mengatakan dia itu nabi terakhir. Memenuhi syarat nggak? Hafal Quran, nggak usah kenapa? Tulisannya banyak. Bisa nulis, bisa membaca. Bagaimana pengikutnya mengatakan dia nabi akhir zaman? Jadi nggak ada yang bisa meniru, memalsukan orang ngaku-ngaku Rasul dan Nabi ya. Allahu Akbar. Wa yanhahum 'anil munkar. Jadi Rasul itu ya mengajak umatnya menjauhkan daripada perbuatan mungkar, wa yahillu lahumut thayyibat. Kemudian memberikan penjelasan mana yang baik-baik itu yang halal. Tidak semua yang baik halal. Ya. Contoh, kenapa babi diharamkan? Kenapa diharamkan makan anjing? Di situ Allah mau minta sama kita ketaatan. Kita jangan dulu berbicara perkara, saya paling tidak pernah mungkin ya menjabarkan tentang babi itu banyak kumannya, najisnya, enggak. Mungkin ya, mungkin subhanallah. Saya ngajar itu Pak dari belum balik Pak. Saya udah ngajar ibtidaiyah. Itu dari saya masih ibtidaiyah juga. Udah ngajar kitab saya. Belum pernah saya menjabarkan babi itu masalah kumannya,
masalah apa namanya, banyaklah najis dan sebagainya. Walaupun saya membaca kitab itu ada, karena itu nanti bisa dibantah. Tapi di situ sebenarnya kenapa Allah haramkan? Allah mau tahu apakah kita sami'na wa ata'na terhadap perintah dan larangan Allah. Ya. Kenapa kita harus sami'na wa ata'na tawaf mengelilingi batu Ka'bah? Kenapa kita sami'na wa ata'na harus rukuk sujud di rumah ibadah? Jadi nggak usah dicari-cari dulu alasannya. Karena kalau kita katakan babi itu banyak kuman, China itu sekarang sudah canggih teknologinya. Bapak silahkan teliti babi yang mereka masak, nggak akan ada lagi itu bakterinya. Apakah gara-gara itu terbantahkan ayat Al-Quran mengharamkan babi? Enggak. Makanya disebut di sini wa yahillu lahumut thayyibat. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan perkara yang halal tapi thayyib. Enggak semua yang halal thayyib. Bukan Kang Thayyib ya. Thayyib itu artinya yang baik. Yang enggak, jadi ada yang halal tapi belum tentu thayyib. Contoh nasi busuk. Nasi itu kan halal. Tapi kalau dia sudah basi kan enggak lagi thayyib. Ada juga yang dia memang materinya itu thayyib. Ya, contoh umpamanya daging itu thayyib ya kan, rendang masak. Tapi bapak kolesterolnya tinggi, jantungnya sudah ngap-ngapan. Thayyib nggak itu lagi makan daging? Nggak lagi thayyib itu ya kan. Bapak sudah divonis dokter, paru-parunya sudah apa namanya? Tinggal hitungan hari aja mati. Jangan merokok. Iya. Atau jangan makan santan. Santan itu thayyib nggak? Thayyib. Kalau kita makan santan dalam kondisi paru jantung yang sudah kronis, paru-paru yang kronis, pasti akan bermasalah. Nah, itulah dia. Jadi tidak semua yang thayyib itu halal. Wanita itu thayyib nggak, Pak? Thayyib ya kan? Kalau belum jadi istri thayyib nggak? Halal nggak? Iya. Itu bedanya umat Islam dengan tidak Islam. Kalau orang-orang yang tidak berakidah, mereka biasa saja berzina, kumpul kebo di mana saja. Coba lihat Jepang. Jepang itu, Pak, kumpul kebo itu nggak haram bagi mereka. Di China pun begitu. Bukan hanya di China. Saya dulu bergaul masih kecil, Pak. Teman-teman saya orang kita Tionghoa. Itu bagi mereka sebelum nikah harus kumpul kebo dulu, zinah dulu. Kalau dia hamil baru boleh dinikahin. Maaf, ini teman saya Cina dari Medan. Saya dari kecil udah bergaul sama China. Bahkan orang tua saya juga punya anak angkat dari asli orang Tionghoa. Jadi bukan hanya di negeri Cina sana, bukan hanya di Jepang saja. Di sini pun begitu budayanya. Kalau mereka mau menikah, zinah dulu. Kalau nggak hamil, maka nggak jadi nikah. Kalau hamil, baru dinikahin. Bahkan saya meneliti di Malaysia, begitu juga. Itulah kemuliaan orang Islam. Subhanallah. Ya. Orang Barat apalagi. Makanya orang Barat dengan Turki. Turki itu kan nenek moyang Barat itu. Tapi di Turki itu masih menjaga keperawanan. Kenapa? Karena ajaran Islam. Walaupun kenyataannya di negara mayoritas Islam tetap tindakan pelacuran itu tertinggi juga. Kenapa? Karena nggak ngamalkan ajaran Islam. Kan menyedihkan itu kan. Viral kemarin. Kiai pondok pesantren menzinai 12 wanita santrinya. 10 orang hamil, bahkan ada yang hamil melahirkan 2 kali. Bahkan ada yang umurnya masih umur 13 tahun. Makanya kita tegas. 24 November yang lalu kita mengirim surat kepada Kemenak daripada ormas kita yang baru bangun, Majelis Turos Islam kita, meminta kasus-kasus bullying, pelecehan seksual di pesantren seluruh Indonesia, termasuk di panti-panti asuhan yang di bawah naungan Kemenak, supaya ditindak tegas bukan hanya pelaku, tapi juga pesantrennya. Pesantrennya harus dicabut izinnya, dicabut operasionalnya, bantuannya sesuai dengan kesalahannya.
Jadi udah hampir setengah bulan yang lalu Pak, kita ngirim surat resmi melalui Majelis Turos Islam kita. Ya mudah-mudahan ada responnya. Makanya kita dengar pesantren yang bikin kasus ini sudah dicabut. Mudah-mudahan. Itu diantaranya usulan kita. Mudah-mudahan. Karena setahu saya perjalanan secara bangsa Indonesia, pelecehan seksual ini Pak, di pesantren-pesantren itu nggak pernah ada tindakan hukum yang tegas. Yang kena itu Pak, pelakunya saja. Pihak pesantren lepas tangan. Nggak boleh. Makanya kita harus tegas. Di dalam dakwah itu Pak, kita nggak bisa mengharapkan hanya kaji kitab kayak begini. Kalau kita berdakwah ceramah ngaji kitab seperti ini, kita nggak bisa membereskan umat. Makanya penting ada dakwah itu melalui tanzim, organisasi. Apa kata pepatah Arab? Al-haqqu bila nizam yaqlibul batila bin nizam. Meskipun yang benar kita katakan, yang benar kita ajarkan, tapi kalau tidak terorganisir akan bisa dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Kalau saya ngajar kitab ini bertahun-tahun, saya nggak tahu siapa yang munafik kiri kanan saya, meskipun dia duduk dengan saya. Tapi ketika saya bikin organisasi, orang yang bertahun-tahun duduk dengan saya, munafiknya keluar, hasad iri dengkinya keluar. Jadi dalam Islam itu ada 3. Pertama, kita berdakwah bil hal, termasuk dakwah kita mengajar. Yang kedua, dakwah bil tanzim. Bisa jadi tanzim itu melalui daulah negara, bisa jadi dengan organisasi. Kita nggak bisa tahu siapa yang munafik di depan kita. Bapak kalau mau melihat kiai itu bersih atau enggak, lihat kiai itu pernah duduk di organisasi enggak, dan jabatannya apa di organisasi. Kita akan tahu kiai itu jahat atau enggak, amanah atau enggak, akan bisa tahu. Tapi kalau dia hanya sekedar anggota, ya kita nggak tahu. Cari kiai yang dia punya jabatan tinggi. Di situ akan ketahuan apakah dia amanah memegang uang, apakah dia amanah memegang sumbangan orang, apakah dia amanah, apakah dia tegas terhadap pengikutnya yang kurang ajar, pengikutnya yang berkhianat dan sebagainya, akan ketahuan. Makanya saya sering ngobrol sama petinggi-petinggi ormas, karena kebetulan saya 20 tahun lebih, bahkan sampai sekarang saya petinggi ormas. Jadi saya selalu dialog dengan tokoh-tokoh nasional. Jadi kita tahu belang-belang kiai-kiai besar itu. Tapi banyak juga yang soleh, banyak juga semuanya soleh, tapi perkara uang nggak soleh. Banyak juga yang dia perkara uang soleh, perkara wanita nggak soleh. Nah, itulah dia. Jadi betul lah pepatah Arab itu. Jadi kita nggak boleh berdakwah itu hanya sebatas mengaji kitab sampai mati. Mati kiainya, hilanglah semua. Tapi kalau kita tinggalkan warisan organisasi ini, organisasi Islam itu bisa mengontrol umat. Kemudian dari organisasi itu, maka dia terlibat di dalam organisasi daulah sebuah negara. Dia masuk di dalam sebuah birokrasi kenegaraan. Masuklah di sana orang-orang yang saleh, maka negara kita akan saleh. Tapi kalau sudah bukan orang soleh yang duduk di DPR, yang duduk jadi menteri, bukan orang soleh yang menjadi presiden, maka negara ini akan hancur. Nanti akan kita temukan di dalam Al-Quran, ada sebuah negara itu, dia itu kata Allah akan menegakkan keadilan, padahal dia tidak beriman. Tapi jangan heran, ada nanti negara yang dia beriman kepada Allah, tapi negara itu hancur karena dia tidak amanah, padahal dia beriman kepada Allah. Itu dia. Hati-hati. Jadi patokan iman itu baru syarat awal. Makanya amanu wa amilus solihat, 2. Beriman saja kalau nggak ada amilus solihat, kalau amil sayiat nggak jadi dia, nggak berhasil dia. Makanya amanu wa amilus solihat. Perbuatan yang saleh itu ada 2. Soleh kepada syariatnya, soleh kepada manusianya. Ada juga dia soleh kali dia sama Allah, sholatnya nggak pernah tinggal, zikirnya nggak pernah tinggal, tapi sesama tetangganya, masyarakatnya, mulutnya kurang ajar, sikapnya tak berakhlak. Ini tak baik.
Jadi amalus shalihat sini harus bisa dipadukan dengan amanu ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini berapa jam lagi? 2 jam lagi ya? Kita sempurnakan ya satu ayat ya. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal, maka Allah akan lepaskan kalau mereka jadi wa yahillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa mengajarkan kita mengharamkan, yuharrim itu mubalaghah. Jadi haram itu enggak sekali, Pak. Jangan sampai oh babi itu haram sekali makan, besok halal enggak. Makanya di sini pakai kalimat wa yuharrim. Sigat mubalaghah. Terus menerus. Itu dia. Jadi terus menerus diharamkan perkara yang khaba'ith. Apa itu? Seperti minuman khamar, seperti makan makanan yang diharamkan. Kalau sudah kita melakukan ini, kata Allah, wa yadha'u anhum israhum, maka Allah akan buang, Allah akan hilangkan dari kita apa? Keburukan wal aghlal dan belenggu allati kana alaihim yang ada pada mereka. Dulu Pak, kalau umatnya Nabi Musa itu kalau dia tersentuh najis pakainya harus digunting. Di sini Imam Qurtubi menceritakan itu. Imam Qurtubi mengatakan banyak menjabarkan di sini. Jadi kalau dia sudah melakukan kesalahan membunuh, maka dia harus mati, harus dibunuh. Kalau dia bahkan nggak mesti membunuh lah, dia berbuat kesalahan tanpa membunuh, tapi dia umpamanya sudah taubat, berbuat maksiat lagi, taubat lagi, syaratnya harus mati. Itu dulu umat Nabi Musa. Kemudian apa? Wanita-wanita yang haid pada zaman Nabi Musa, Imam Qurtubi mengatakan di sini itu nggak berani didekati, bahkan makanannya Pak, nggak boleh, masakannya nggak boleh dimakan. Inilah ajaran Yahudi. Jadi dulu memang keras sekali. Makanya ketika umat Nabi Muhammad SAW itu semua sudah Allah angkat. Falladzina amanu bihi wazzaruhu wa nasaruhu, maka orang-orang yang beriman yang mengamalkan tadi yang kita sebutkan, maka Allah akan muliakan dia dan Allah akan tolong. Percayalah, jangan pernah bersedih ketika kita susah dan sebagainya. Wattaba'u an-nura, dan dia mengikuti cahaya. Cahaya apa? Al-Qur'an. Ini majelis ta'lim ini an-nur. Majelis ta'lim jangan sampai kita tinggalkan. Karena meskipun 1 jam dalam seminggu kita paksakan, karena itulah sebagai filter kita. Hati, jantung kita Pak, itu tiap detik akan selalu membawa kita kepada maksiat, kepada kehancuran dan sebagainya. Bagaimana memfilternya? Wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu, yaitu ikuti kata Allah Al-Qur'an yang telah Allah turunkan kepadanya. Ya kalau sekarang bukan Al-Qur'an saja, Al-Qur'an nggak ada yang baca. Makanya ikutlah di majelis ta'lim yang terakhir. Ulaika humul muflihun, kalau mereka sudah mengamalkan itu, mereka suka ta'lim, maka mereka akan menjadi orang-orang yang beruntung. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan, apa kita tutup? Mudah-mudahan apa yang kita bahas daripada tafsir Al-Qurtubi surah Al-A'raf ayat 157, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Kalau kita punya hutang, apa saja hutang kita, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Kalau kita sempit dari segi harta, keuangan, mudah-mudahan Allah buka pintu keuangan kita dengan seluas-luasnya. Pintu rezeki, seluruh pintu rezeki, rezeki kesehatan, rezeki kenikmatan hidup, dan semua pintu rezeki mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, anak dan keturunan kita, keluarga kita. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.